selamat datang kembali. Hari ini kita siap bedah lagi nih tumpukan informasi yang Anda bagikan. Kali ini ada transkrip dari Simply Cyber Daily Cyber Threat Brief, edisi 15 Oktober 2025. Wah, isinya padat banget ini. Banyak berita keamanan cyber terbaru. Seperti biasa ya, misi kita di sini adalah menyaring, memilah apa sih yang paling penting dari semua ini buat Anda. Mulai dari celah teknis sampai taktik serangan cyber yang makin canggih nih. Betul sekali. Kita nggak cuma lihat judul beritanya aja, tapi coba gali lebih dalam. Apa sih artinya ini semua? Kenapa ini penting buat Anda? Mungkin Anda profesional di bidang ini, atau sekedar penasaran aja sama dunia cyber yang, ya ampun, berubah terus ya. Mari kita coba analisis bareng-bareng. Oke, siap. Mari kita langsung aja ya. Topik pertama yang diangkat ini cukup menarik nih. Soal protokol Windows yang bisa dibilang udah cukup tua ya. LLMNR sama NetBIOS Name Service atau NDTNS. Katanya ini masih jadi celah buat nyuri kredensial. Dan sumber ini bilang, ini bisa kejadian tanpa perlu eksploitasi software yang rumit gitu loh. Cukup kalau penyerangnya ada di jaringan lokal yang sama. Iya betul, dan ini yang bikin agak unik ya sekaligus bahaya. Serangannya itu nggak butuh zero day atau exploit canggih. Jadi penyerang yang udah berhasil masuk ke jaringan lokal, dia bisa pakai tool yang sebenarnya udah cukup umum sih di kalangan pentester, namanya responder. Responder. Sering denger itu. Nah iya, alat ini kerjanya tuh kayak nguping aja di jaringan. Kalau ada yang minta resolusi nama pakai LMNR atau NBTNS, si responder ini nyamar jadi server yang sah. Terus dia tangkap deh itu hash credential, username sama password, yang dikirim sama si korban. Laporan ini juga nekenin banget, responder ini populer sekali buat tujuan ini. Oh gitu ya cara kerjanya. Jadi kayak manfaatin obrolan normal di dalam jaringan gitu ya. Tapi kalau metodenya udah lama dikenal, kenapa ya kok masih sering jadi masalah gitu? Apa karena susah dideteksi atau gimana? Pertanyaan bagus itu. Ada beberapa faktor sih. Pertama, protokol LMNR dan NBTNS seringkali masih aktif aja secara default di banyak sistem Windows. Alasannya biasanya buat kompatibilitas mundur ya sama sistem atau aplikasi lama. Kedua, karena serangannya terjadi di dalam jaringan, bukan dari luar internet, kadang dia lolos dari pantauan sistem keamanan yang fokus di perimeter, kayak firewall gitu. Ketiga, ya itu tadi, aktivitasnya bisa kelihatan kayak lalu lintas jaringan biasa aja kalau nggak dipantau secara khusus. Oke. Nah, rekomendasinya dari peneliti sih udah cukup jelas ya. Pertama, matikan LMNR dan NBTNS kalau memang nggak butuh. Terus, blokir juga port spesifiknya UDP 5355. Lalu, terapkan SMB signing buat mencegah serangan relay. Dan prioritaskan pakai protokol autentikasi yang lebih kuat kayak Kerberos misalnya. Jadi solusinya ada ya, tapi emang butuh konfigurasi yang teliti gitu ya? Bener. Tapi, nah ini penting juga. Perlu diingat, sumber ini juga ngingetin bahkan Kerberos pun nggak kebal serangan loh. Ada teknik spesifik kayak Kerberosting, itu yang nemuin tim Medellin yang bisa nyala-gunain Kerberos juga. Jadi, ya ini negasin lagi prinsip dasar keamanan. Nggak ada solusi tunggal yang sempurna. Pertahanan berlapis sama kewaspadaan terus-menerus itu kuncinya. Ngomongin soal kewaspadaan nih, kita geser ke kasus Fortra. Ini soal produk MFC mereka Go Anywhere. Ada kerentanan kritis di situ yang, dieksploitasi aktif, bahkan katanya nyambung ke serangan ransomware. Tapi, yang jadi sorotan utama di sini, kalau kita lihat dari transkripnya, itu justru cara Fortra nanganin komunikasinya. Gimana tuh? Iya, informasi yang kita beda ini nunjukin ada jeda waktu yang, lumayan signifikan ya. Fortra itu baru ngaku secara publik kalau ada eksploitasi aktif beberapa minggu setelah peneliti keamanan independen, bahkan SISA, itu lembaga siber Amerika, udah verifikasi dan kasih peringatan soal serangan ini. Nah, penundaan kayak gini kan jadi pertanyaan ya soal transparansi vendornya? Iya. Transkrip ini malah ngebandingin respons Fortra sama kasus lain. Misalnya dugaan cover-up Oracle dulu, atau respons 23andMe yang awalnya kayak nyalahin pengguna gitu setelah insiden credential stuffing. Pendekatan komunikasi yang lambat atau defensif gini kan bisa ngerusak reputasi ya. Tapi lebih dari itu, ini bahaya buat pelanggan mereka juga kan? Tepat sekali. Ini nyentuh isu penting soal tanggung jawab vendor.
Pelanggan kan bergantung banget sama info tepat waktu dari vendor buat ambil langkah mitigasi. Kalau konfirmasi resminya telat, pelanggan mungkin nggak sadar urgensinya buat nambal sistem, jadi ya mereka tetap rentan aja gitu. Praktik terbaik dalam komunikasi krisis cyber itu biasanya ya transparansi yang cepat dan jujur, bahkan kalau investigasinya masih jalan. Memang ini bisa jadi dilema ya dari sisi PR jangka pendek, tapi penting banget buat ngelindungi pengguna dan jaga kepercayaan jangka panjang. Keseimbangan yang susah, tapi krusial. Bener banget. Oke, nah sekarang kita ke sesuatu yang kedengerannya kayak di film-film nih, tapi ini beneran ada dan lumayan bikin deg-degan. Peneliti dari beberapa universitas top di AS nemuin celah di Android namanya pic snapping. Bayangin ini bisa dipakai buat nyuri apa aja yang tampil di layar ponsel Anda. Kode 2FA, detail bank, chat pribadi, wah. Dan katanya tanpa perlu minta izin aplikasi yang aneh-aneh. Gimana tuh ceritanya? Cara kerjanya emang cerdik banget sih, dan ini manfaatin cara Android ngolah grafis. Menurut laporan peneliti ini, pic snapping ini nyalahgunain API buat rendering grafis standar sama mekanisme kompresi GPU. Sederhananya gini, aplikasi jahat yang pakai teknik ini bisa ngintip atau ngebangun ulang sebagian tampilan layar dari aplikasi lain yang lagi jalan, padahal aplikasi lain itu jalan di proses yang beda loh. Yang bikin licik banget, karena dia pakai API sistem yang normal, aplikasi jahatnya nggak perlu minta izin aneh-aneh kayak aksesibilitas atau izin rekam layar. Jadi lebih susah dideteksi sama pengguna awam atau sistem keamanan. Wow, jadi bisa lihat layar aplikasi lain tanpa izin khusus gitu ya? Berarti aplikasi jahatnya bisa kelihatan bersih dong? Laporan ini bilang Google udah dikasih tahu dan janji ada perbaikan penuh Desember nanti. Tapi, seberapa besar risikonya buat pengguna sekarang? Nah, ini poin penting yang juga ditekankan sama penelitinya. Serangan pic snapping ini nggak terjadi gitu aja. Pengguna tetap harus install aplikasi jahatnya dulu ke HP mereka. Celahnya memang ada di sistem operasi, tapi perlu pemicu berupa aplikasi jahat. Jadi, ya balik lagi ke dasar-dasar kehati-hatian pakai HP. Jangan download aplikasi dari sumber nggak jelas, perhatiin izin aplikasi, meskipun kasus ini izinnya nggak mencurigakan ya, dan selalu waspada sama trik phishing atau social engineering yang mungkin nipu Anda buat install sesuatu. Perbaikan dari Google nanti penting, tapi ya kewaspadaan kita sebagai pengguna tetap jadi pertahanan pertama. Topik lagi ya, ini soal pelanggaran data. Maskapai Australia, Qantas, mereka konfirmasi ada data pelanggan bocor. Kejadiannya dari serangan ke platform pihak ketiga yang nyambung ke sistem Salesforce mereka bulan Juli lalu. Kelompok yang disebut-sebut pelakunya itu Scattered Spider atau Lapsus Hunters. Dampaknya lumayan besar nih, sekitar 5,7 juta data pelanggan katanya kena. Iya, menurut detail di transkrip, data yang kena itu mencakup nama, email, nomor frequent flyer, terus buat sebagian pelanggan bisa juga termasuk alamat rumah, nomor telepon atau tanggal lahir. Qantas sih negasin ya data finansial kayak kartu kredit atau paspor itu nggak ikut bocor. Tapi, nah yang menarik perhatian dan jadi diskusi di sumber ini tuh langkah hukum yang diambil Qantas setelah datanya bocor dan dipublish sama peretasnya. Nah, ini dia nih. Katanya Qantas dapat perintah pengadilan di Australia buat membatasin akses publik ke data yang udah bocor itu. Jadi intinya ngelarang orang buat ngelihat atau nyebarin data itu. Tapi, seberapa efektif sih perintah kayak gitu buat ngentiin penyalahgunaan data yang udah di tangan penjahat? Ini inti skeptisisme yang kedengaran di sumber analisis kita. Perintah pengadilan itu mungkin efektif buat nyegah orang biasa yang taat hukum atau mungkin jurnalis yang penasaran buat ngakses data itu secara legal. Tapi ya sangat diragukan dampaknya buat kelompok kriminal siber yang udah megang datanya dan emang niat jahat. Mereka kan operasinya di luar hukum ya, nggak bakal ngaruh lah sama perintah pengadilan gitu. Analogi yang dipakai di sumber itu lumayan kena sih. Ini lebih kayak upaya ngejaga orang jujur biar tetap jujur, bukan solusi buat nyegah datanya dipakai nipu, phishing, atau kejahatan lain. Ini nunjukin keterbatasan hukum tradisional ngadepin realita kejahatan siber. Iya juga ya. Oke, selanjutnya ada temuan dari Proofpoint nih soal kelompok penjahat siber yang relatif baru, namanya TA585. Mereka ini katanya aktif nyebarin malware yang cukup bahaya, Monster V2. Ini bukan virus biasa ya, tapi kayak semacam toolkit jahat gitu. Bisa jadi rat, remote access trojan buat kendali jarak jauh, sekaligus jadi pencuri info stealer. Dan juga bisa jadi loader buat ngirim malware lain lagi. Betul.
Si Monster V2 ini dirancang buat nyuri macam-macam data berharga. Targetnya itu kredensial login, data dompet kripto, info dari browser kayak cookie sama riwayat browsing. Bahkan katanya bisa ngaktifin webcam korban atau download dan jalanin malware lain sesuai perintah penyerangnya. Cara nyebarinnya, menurut Proofpoint, ya lewat email phishing. Emailnya dibikin seolah-olah dari lembaga resmi, misalnya kantor pajak AS, IRS, atau dari GitHub gitu. Laporan itu juga nyebut teknik spesifik yang mereka pakai, namanya click fix. Kedengarannya simple, tapi katanya efektif. Gimana tuh cara kerjanya? Click fix ini intinya trik rekayasa sosial. Jadi kalau korban masuk ke web yang udah disusupi, nanti muncul kayak pop-up atau captcha palsu gitu. Pesannya nipu korban biar nyalin sepotong kode seringnya sih perintah PowerShell, terus dijalanin manual di komputer mereka sendiri. Alasannya macam-macam buat benerin sesuatu lah, atau buat lanjut akses. Padahal ya, kode itu kode jahat yang nginstal si Monster V2. Ini nunjukin kalau rekayasa sosial itu, ya meskipun konsep lama, tetap aja efektif dan terus berkembang buat manfaatin psikologi kita. Ada dua catatan menarik lagi nih soal TA585 dari sumber kita. Pertama, malware Monster V2 ini kayaknya sengaja diprogram biar nggak nginfeksi komputer di negara-negara CIS, Commonwealth of Independent States, negara pecahan Uni Soviet kayak Rusia, Belarus gitu. Ini sering jadi petunjuk sih, meskipun nggak pasti ya, soal kemungkinan asal atau basis operasi pembuatnya. Kedua, ya itu tadi, berhasilnya teknik kayak click fix ini, lagi-lagi negasin pentingnya edukasi pengguna soal taktik rekayasa sosial terbaru. Itu harus jadi bagian dari strategi pertahanan siber. Oke, nah selain berita-berita utama tadi, ada beberapa sorotan singkat lain nih yang kayaknya perlu kita sebut juga ya. Misalnya ada laporan serangan ransomware dari geng Chiles ke produsen bir Jepang Asahi. Serangan ini katanya sampai ganggu operasional penting kayak pesanan dan pengiriman. Gengnya juga ngaku udah bocorin data internal termasuk data karyawan. Terus ada juga konfirmasi dari Universitas Harvard. Mereka ngaku jadi salah satu korban kampanye ransomware besar-besaran dari kelompok Cloud. Ini yang manfaatin celah di software Oracle e-Business Suite yang tadi sempat kita singgung juga. Cloud ngaku berhasil nyuri data 1,3 terabyte dari Harvard. Wah, ini nunjukin lagi ya rentannya sektor pendidikan tinggi dan pentingnya patching cepat buat software enterprise. Terakhir nih ada isu yang agak beda, lebih ke arah geopolitik. Biro Keamanan Nasional Taiwan ngelaporin ada peningkatan serangan cyber sama kampanye disinformasi yang mereka yakini dari Tiongkok. Aktivitas ini katanya nyambung sama persiapan pemilu lokal di Taiwan tahun 2026. Sumber dari Taiwan ini nyebut ada jutaan percobaan intrusi jaringan tiap hari, terus nemuin ribuan akun medsos palsu yang nyebarin konten pro-Tiongkok atau anti pemerintah Taiwan, termasuk pakai konten buatan AI juga. Nah, soal isu Taiwan ini, penting ya buat kita jaga netralitas, sama kayak yang tersirat di sumber aslinya. Kita di sini cuma laporin apa yang diklaim sama pihak Taiwan soal aktivitas yang mereka deteksi dan mereka kaitkan ke Tiongkok. Aktivitas kayak gini, serangan siber, operasi pengaruh, disinformasi, memang sering jadi bagian dari dinamika geopolitik antar negara ya. Kita nggak dalam posisi buat verifikasi atau mihak. Tapi, implikasi buat kita semua sih jelas, perlu makin waspada sama disinformasi, apalagi yang makin canggih pakai AI. Kebiasaan buat selalu kritis sama sumber info dan verifikasi itu jadi makin penting banget sekarang. Siber ini dinamis banget dan berlapis-lapis. Mulai dari resiko protokol lama yang masih ada, pentingnya respons cepat pas ada insiden, munculnya teknik canggih kayak pick snapping, sampai penggunaan siber buat alat geopolitik dan nyebar disinfo. Makin kompleks saja. Bener. Kalau kita tarik benang merahnya, pesan utamanya itu soal pentingnya bangun ketahanan siber atau cyber resiliency lewat pendekatan berlapis. Ini nyangkup kebersihan siber dasar kayak rajin patching, pakai autentikasi kuat, terus juga edukasi pengguna terus-menerus biar nggak gampang kena rekayasa sosial. Dan yang nggak kalah penting, kemampuan buat deteksi ancaman sama respon insiden yang cepat di dalam jaringan Anda sendiri. Nggak cuma ngandelin pertahanan di luar aja. Nggak ada satu solusi pamungkas memang. Setuju banget. Analisis dari sumber harian ini aja udah ngasih gambaran yang kaya banget ya soal tantangan yang kita hadapi, baik organisasi maupun kita sebagai individu. Mungkin sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang, buat direnungkan.
Kita kan sering banget ya dengar dan fokus buat nguatin pertahanan di garis depan, firewall, sistem deteksi di tepi jaringan, ancaman dari luar gitu. Tapi, seberapa sering sih kita secara serius ngevaluasi dan nguatin keamanan di dalam benteng kita sendiri? Di jaringan internal itu loh, tempat di mana seringkali dampak kerusakan terbesar terjadi setelah penyerang berhasil nembus lapisan luar. Wah, pertanyaan reflektif yang bagus banget itu. Terima kasih banyak sudah menyimak sesi analisis sumber Anda kali ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya.